bangun diri kami sendiri dalam ibadah-ibadah mandiri kami, Tuhan. Kesempatan yang indah ini, Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati hati, pikiran, jiwa kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tetapi biar Roh-Mu yang tak terbatas itu menuntun setiap kami di dalam setiap kebenaran sepanjang hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, selamat pagi. Semua bersuka cita, amin. Amin. Mari kita membuka surat Petrus yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Surat 1 Petrus yang pertama, surat Petrus yang pertama. Kita akan baca berganti-gantian, saya ayat 3, Bapak Ibu ayat 4 dan seterusnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Puji Tuhan, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat 1 Petrus ini kalau kita membaca di pendahuluan awalnya itu dikatakan bahwa ditujukan kepada orang-orang pendatang gitu ya, orang-orang para perantau, para pendatang dalam pasalnya yang pertama ayat 1 dan 2 itu ya. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di berbagai wilayah yang disebutkan di sana, yang mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah Bapa dan dikuduskan oleh Roh supaya taat pada Kristus. Berbicara mengenai perantauan memang saya cukup merasakan gitu ya. Yang paling terasa itu waktu saya pindah dari Sidoarjo ke Pasuruan. Itu saya melihat orang-orang yang memang mungkin baru pertama saya bertemu, yang cuma hanya pakai gamis, jarang sekali kelihatan pakai celana jeans, levis begitu ya, atau kadang celana pendek saja mereka ini. Yang paling banyak mayoritas saya lihat itu orang pakai gamis. Itu pemandangan yang paling tidak biasa dan saya merasa seperti orang yang asing di situ sendiri. Aduh Tuhan, kenapa Tuhan bawa kita ke negeri yang asing? Saudara kenal orang di situ, yang akrab, yang dekat, cuma hanya jemaat saja yang baru waktu itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saya bersyukur dengan kondisi demikian
gereja yang saya tinggalkan di Pasuruan itu sudah punya izin ibadah dan juga mereka punya gereja induk. Memang dalam kehendak Tuhan saya harus pulang. Memang itu Pak, meninggalkan mereka itu juga pasti ada kesan yang kurang baik juga sih untuk mereka di sana karena situasi sulit. Tapi karena saya pikir saya harus kembali dan izin sama ketua saja. Saya tidak bicara dengan ketua keseluruhan majelis pada waktu itu. Saya cuma bicara dengan ketua karena saya anggap mewakili. Dan akhir-akhir ini kita dapat kontak lagi, artinya sudah mulai ada komunikasi lagi. Jadi cukup lama. Jadi saya pikir mereka cukup kecewa mungkin dengan saya karena itu persekutuan Pentakosta. Jadi yang saya upgrade itu persekutuan Pentakosta dihubungkan ke gereja Protestan Injili. Itu agak jarang pengalaman begitu. Biasanya kan dari kita ke seberang itu tidak kembali lagi, tapi ini satu persekutuan dibawa kembali. Itu satu hal yang unik saya pikir dalam hidup saya. Tapi di situ saya melihat bahwa itu pengharapan itu luar biasa perannya di dalam kesendirian, bergumul dan seterusnya. Jika saya lihat perjalanan bahkan sampai ke sini saya pulang itu lihat itu kelukar di atas tuh stres juga gitu. Ada nanti dia punya foto dari awal itu memang asli belukar, itu Maumi yang foto itu waktu ketemu bergumul untuk jadikan gereja itu. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi maksudnya saya melihat di sini bahwa Tuhan itu menyatakan kehendaknya itu perlahan-lahan progres. Memang kita harus masuk ke sana, harus stay di tempat itu. Waktu saya di Pasuruan itu memang saya masih gembala di Sidoarjo. Saya pikir saya perlu pengembangan atau mencoba hal baru. Saya nekat keluar itu. Saya loncat dari gereja besar yang memang kenyamanannya luar biasa di situ, masuk ke Pasuruan yang wah itu luar biasa pergumulannya. Tapi memang kita harus masuk ke situ supaya gereja itu ada. Kalau hanya cuma ya kontak begitu, saya pikir tidak akan pernah jalan. Dan hal itu juga saya merasa dengan keberadaan kita sekalian di sini, bahwa kemarin kita bergumul tentang seng. Jadi saya pikir-pikir dana yang ada ini kan cukup untuk bangunan atas saja, ini tembok. Seng ini pasti kendala ini. Ketemu dipikir-pikir dengan adik Deja dengan penduduk ketawa-ketawa, ternyata ada orang kasih seng 100 lembar. Kasih sumbangan 100 lembar. Jadi urus itu waktu jadi muat seng 30 sak, seng 100 lembar dengan semen 30 sak. Nah, auto muat sampai di tas di situ dia pun aspal. Wih, ini memang tantangan, cobaan betul. Baru ini orang yang kasih seng dengan perantara ini, dia ada tunggu di depan masjid sini. Nah, beta pun sampai di tas bensin itu, HP mati total nih. So ini bisa berkontak. Wih itu, aduh, ini pun susah nih. Nah, dia sudah tunggu lama di sini karena dia sudah datang lihat di sini, dia kembali di sana lihat. Yang sampai karena dia pikir tunggu lama, nomor semua mati, sampai dia pulang. Aduh, kita pikir kok bisa ini HP ini mati pada waktu itu. Padahal malam di Sucasu, rencana pertemuan ini siang mau ambil seng dengan semen ini. Jadi akhirnya dia tunggu juga untuk antar sampai di atas ini, dokumentasi semua, jalan kirim ke itu orang yang mendukung. Dia sudah tahu orangnya itu dari mana juga. Jadi itu melalui orang, dari orang ke orang begitu. Kemarin beta dikasih kesempatan untuk khotbah di perantara orang itu yang di Kupang ini, di persekutuan di Kayu Putih, persekutuan apa gitu, Ibu Nawi gitu. Ada persekutuan situ di Kayu Putih. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita berharap kepada Kristus itu tidak sia-sia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nas yang kita baca ini kalau kita lihat dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12 ini membicarakan dan Rasul Petrus menjabarkan tentang pengharapan sebenarnya. Khususnya orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus atau orang-orang Yahudi, Kristen, orang-orang yang percaya pada waktu itu. Jadi ia bersurat kepada mereka yang tersebar dan membicarakan tentang satu pokok, yaitu pengharapan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita memperhatikan nas yang sudah kita baca ini, maka ada 4 fakta daripada rahmat Tuhan itu ya, yang diungkapkan di dalam ayat 3 itu berkata begini: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Jadi ada fakta daripada rahmat Allah Tritunggal itu sendiri. Karena memang jika kita melihat terpujilah Allah dan Bapa, itu bukan berarti mengabaikan Roh Kudus begitu ya.
bukan berarti Yesus atau firman itu bekerja mengabaikan akan Allah Bapa, tetapi mereka saling mengimplikasikan gitu. Jadi jika Alkitab menyebut sebagai pekerjaan Bapa atau Allah berbicara, maka itu mengimplikasikan ketiga Tritunggal itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya pernah studi di salah satu sekolah Alkitab di Kupang ini. Memang mereka mengajarkan tentang peta zaman. Ada zaman Bapa, ada zaman Anak, ada zaman Roh Kudus. Jadi waktu zaman Bapa itu firman Yesus, firman dan Roh Kudus itu tinggal di sorga, jadi Bapa saja yang bekerja. Sebenarnya itu mengimplikasikan kegagalan dari ketritunggalan, karena Yesus sendiri memberi kesaksian bahwa aku bekerja, Bapa juga bekerja. Dia bekerja karena melihat Bapa itu bekerja. Jadi Allah Tritunggal itu turut bekerja di dalam setiap lini kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, jadi kita memperhatikan rahmat dari Tritunggal itu yang pertama, fakta yang pertama yang merupakan dasar pengharapan yang sejati adalah Allah melahirkan kita kembali. Ayat 3 mengatakan begini, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kelahiran kembali ini kita teringat akan kisah daripada seorang ahli Taurat Nikodemus di dalam Injil Yohanes pasal 2 dan pasal 3 di sana, yang datang kepada Yesus ketika sudah malam hari dan membicarakan tentang bagaimana untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Yesus mengatakan seseorang itu harus dilahirkan kembali. Saudara, kelahiran kembali ini secara logis di dalam iman kepercayaan kita itu mendahului iman. Jadi orang itu harus dilahirkan kembali baru dia bisa beriman. Sama seperti Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus itu hidup dulu baru dia dengar, atau dia dengar dulu baru dia hidup? Tentunya dia hidup dulu baru dia dengar akan perkataan Yesus bahwa Lazarus keluarlah, dan kebangkitan itu pun terjadi. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, urutan itu pun juga demikian. Jadi rahmat Allah yang besar itu ada rancangan, ada penetapan dan seterusnya di sana, yang ketika ia merealisasikannya ketika Yesus itu mati. Jadi kelahiran kembali itu adalah realisasi daripada kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan keberdosaan kita. Artinya bahwa Allah harus melakukan sesuatu agar orang itu bisa percaya. Jadi iman itu bukan potensi diri begitu ya, bukan potensi yang memang ada di dalam setiap orang gitu, yang dengan bebas murni orang itu bisa meresponi panggilan Allah. Tidak. Fakta keberdosaan itu tidak bisa kita abaikan, bahwa manusia telah berdosa, kehilangan kemampuan untuk merespon Tuhan. Bahkan dengan perbuatan baik sendiri pun tidak bisa menjangkau Allah. Oleh sebab itu, tindakan yang pertama untuk pemenuhan pengharapan yang sejati di dalam Kristus itu sendiri dikatakan bahwa ia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelahiran kembali ini adalah murni pekerjaan Roh Kudus. Murni pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di mana ia merealisasikan akan fakta kebangkitan Kristus itu di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika orang tidak dilahirkan kembali, Yesus sendiri berkata secara tegas bahwa dia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Nah, saudara, itu ketegasan bahwa, jadi kita lihat di sini bahwa kelahiran kembali itu adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Hanya Allah yang satu-satunya pribadi yang sanggup melakukan itu. Tidak. Jadi kelahiran kembali itu bukan reformasi moral gitu ya. Bukan reformasi moral untuk kita menjadi lebih baik dari orang lain. Itu tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kelahiran kembali itu murni adalah pekerjaan Allah, yang di dalamnya itu pun mengandung status hukum, bahwa ketika kita dilahirkan kembali, maka Allah menyatakan kita sebagai orang-orang yang benar secara hukum begitu. Nah, saudara yang terkasih, itu adalah dasar pengharapan kita, di mana kelahiran kembali itu dibangun iman, kemudian datang kepada pembenaran dan seterusnya sampai kepada pemuliaan. Sehingga Yesus berkata bahwa tanpa kelahiran kembali seorang pun tidak akan masuk atau melihat kerajaan Allah itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian yang kedua itu mari kita lihat di dalam nas firman Tuhan ini, yang merupakan dasar pengharapan kepada orang-orang yang sementara berada di perantauan, bahwa yang kedua itu dikatakan bicara tentang pemeliharaan Allah, ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara, fakta yang kedua
Selain kelahiran kembali, kita melihat Allah mengerjakan itu adalah pemeliharaan Allah. Satu paham yang mungkin saya pikir kita cukup kenal ya, deisme gitu ya. Jadi deisme itu adalah paham yang menganggap dunia yang ada ini, bahkan kehidupan kita ini ibarat jam tangan gitu. Jadi jam tangan ini beroperasi dari dalam, tidak ada intervensi dari luar begitu. Jadi Allah itu ketika menciptakan segala sesuatu yang ada ini, kemudian dia meninggalkan, dan meninggalkan alam ciptaan ini beroperasi dengan mekanismenya sendiri. Itu paham deisme. Tetapi sebenarnya di dalam ajaran kekristenan mengajarkan bahwa Allah itu tetap memelihara ciptaannya yang dia ciptakan itu. Memang di dalamnya itu mungkin akan ada problem kejahatan, orang akan bertanya dari mana asal kejahatan dan seterusnya. Tetapi mari kita melihat bahwa pemeliharaan Allah itu luar biasa, khususnya di dalam pengharapan kita, yaitu dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya seringkali sebutkan bahwa pengharapan itu adalah panggilan Allah di masa yang sekarang ini bagi kita, untuk kita mengalami Dia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, bagaimana kita sampai pada masa yang akan datang dan menikmati kegenapan dari pengharapan atau pemuliaan dari pengharapan itu adalah, maka Ia memberikan kita firman dan rohnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa bahwa pengharapan itu bukan pengharapan tanpa dasar. Bukan kita membayangkan sesuatu dari diri kita, tetapi kita melihat secara objektif bagaimana Allah itu memberikan firman dan rohnya. Jadi Roh Kudus itu diberikan di dalam hati kita untuk membuktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Itu kenapa Ia beri Roh Kudus di dalam kehidupan kita, untuk membuktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Jadi orang itu bisa saja dia mendengarkan firman, bisa saja ia mendengarkan firman, tetapi jika tanpa jaminan Roh Kudus di dalam hatinya, maka penggenapan pengharapan yang sejati di dalam Allah tidak akan pernah dia alami. Saudara yang terkasih, ini anugerah, itu luar biasa sekali. Bahwa Roh Kudus itu bekerja mendahului, Ia menyediakan memfasilitasi secara misteri namun tidak kontradiksi gitu, kalau bahasa Om Adi, Om Ari gitu ya. Ada misteri yang kita tidak pahami di sana tetapi tidak berkontradiksi. Nah, saudara yang terkasih dalam, untuk melahirkan kita kembali sebagai realisasi daripada kebangkitan Kristus. Yang kedua itu, Ia memelihara kita itu dengan firman dan juga rohnya. Ia beri untuk sampai tiba pada pengharapan itu. Ayat 5 mengatakan tadi demikian, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa sekali bahwa di dalam pemeliharaan Allah itu bukan berarti jalan itu selalu mulus. Kadang kalau kita kembali kepada diri kita, itu kan kita tidak punya dasar apa-apa ya. Dasar apa di dalam diri kita untuk kita berharap sesuatu yang kekal, itu tidak ada. Dasar kebaikan kita, pengalaman kita tidak ada. Semuanya itu murni karena Allah yang memberi topangan gitu. Seperti pemazmur itu kan berkata bahwa firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku untuk tiba sampai pada pengharapan paripurna daripada pengharapan itu. Ia beri kita firman dan juga rohnya untuk menjamin hal itu. Oh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Allah Tritunggal itu terus bekerja sampai hari ini untuk memberikan jaminan bagi kita, untuk kita menantikan keselamatan, penggenapan yang telah Ia janjikan di dalam kehidupan kita oleh firman-Nya. Jadi dari manakah kita menemukan pengharapan itu? Dari firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah fakta yang kedua dari rahmat Allah yang besar. Selain Ia melahirkan kita kembali, Ia menjaga kita di dalam kekuatan kuasa-Nya dengan Ia memberikan firman dan roh dalam hidup ini. Yang ketiga itu, Allah itu pengontrol sejarah. Kemudian Allah pengontrol segala sesuatu. Ayat 6 kita baca, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita lihat bagaimana peran daripada kesukaran itu ya. Bagaimana peran dari kesulitan, bagaimana peran daripada aniaya. Nah, di balik semuanya itu Allah adalah pengendali atas segala sesuatu. Jadi Allah itu tetap kontrol. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini adalah dunia ciptaan daripada Allah Tritunggal gitu. Segala sesuatu yang kita lihat itu selalu menciptakan unity and diversity. Jadi tiga di dalam satu, satu di dalam tiga, selalu mencermin. Tidak ada ruang di mana ada sesuatu yang eksis di luar dirinya, termasuk kejahatan ataupun penderitaan yang kita alami. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dapati di sini bahwa maksud semuanya itu, gitu ya. Jadi kita ketahui bahwa ada maksud dari semuanya itu. Nah, maksud ini kita temukan di dalam pribadi daripada Allah Tritunggal itu sendiri. Jadi maksud yang sejati, kenapa harus ada itu penderitaan, kenapa harus ada aniaya, yaitu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dan maksud itu dikatakan, maksud itu datang dari Allah itu sendiri. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengalami aniaya, kita mengalami penderitaan dan seterusnya, kita ketahui bahwa ada maksud di balik itu. Maksud itu kita temukan di mana? Pada Allah Tritunggal itu sendiri. Jadi kita temukan di situ Allah itu mengontrol segala sesuatu untuk tujuannya sendiri. Sehingga dikatakan tujuannya itu adalah untuk iman kita itu diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita kembali bahwa menemukan maksud yang sebenarnya di dalam Allah yang adalah pengontrol segala sesuatu ini, maka disitulah letak sukacita yang mulia, yang tak terkatakan, yang melampaui kesulitan itu sendiri. Amin. Oh, ini luar biasa sekali saudara yang terkasih. Jadi kita punya dasar untuk melihat melampaui daripada kesulitan dan kesukaran yang kita alami. Bahkan mungkin hari ini beta lupa liturgi, itu pun dalam pengaturan Tuhan. Karena soalnya mungkin ada sesuatu yang eksis di luar dirinya yang diatur gitu. Jadi tidak ada kebetulan, tidak ada keberuntungan yang terlepas daripada dia. Semua itu diatur gitu. Bukan membela diri, memes berroh yang apa, bukan kelemahan. Sampai di situ baru beta lupa liturgi. Baru kemarin bisa taruh di jok motor ini. Kok bisa angkat ditaruh di tempat yang terpisah dengan Alkitab begitu. Nah, itu memang ya, oke. Waduh. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah itu pengontrol. Supaya mungkin Om Ade pimpin pujian spontannya ya. Jadi semua itu kan saling terkait satu dengan yang lain begitu. Ya saudara, tapi ini bukan membenarkan akan kelupaan terus nanti gitu. Jadi saudara yang terkasih, jadi Allah itu pengontrol, pengendali segala sesuatu. Ia menyatakan segala sesuatu untuk menguji iman kita. Itu dikatakan seperti emas yang murni. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu fakta yang ketiga. Jadi fakta daripada rahmat Allah yang besar yang dinyatakan kepada kita oleh Petrus, yang dengan harapan agar orang-orang yang ada di perantauan itu mereka tetap percaya, berharap, mereka tetap berpengharapan kepada Allah. Nah, yang keempat itu yang terakhir dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan, atau Allah itu memberi penyataan bagi kita. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-7, ayat 8, ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus telah diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi saudara yang terkasih, kita temukan di sana akan otoritas sebenarnya dari perjanjian lama. Jadi para nabi itu kita temukan
nubuat tentang kesengsaraan Kristus itu telah dimulai dari Kejadian pasal 3. Yaitu dikatakan Allah telah menyatakan bahwa ular itu akan memagut tumit daripada keturunanmu. Jadi itu nubuatan tentang penderitaan Kristus. Nah, para nabi itu berbicara dengan dasar itu, penyataan Allah. Jadi Roh Kudus itu menyatakan itu, dan terus apakah Alkitab itu adalah penyataan Allah? Alkitab jelas adalah penyataan Allah, karena firman yang tertulis itu sinonim gitu ya. Dia sinonim dengan firman yang dapat diraba dan dapat dilihat seperti kesaksian Yohanes, yaitu inkarnasi Kristus itu sendiri. Jadi Alkitab itu sinonim, sama-sama adalah Allah telah berkehendak begitu ya, untuk firman-Nya itu ditulis begitu. Jadi Alkitab itu adalah kehendak Allah begitu sebenarnya, adalah firman Tuhan itu sendiri. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, para nabi dari perjanjian lama, mereka bernubuat dengan dasar bahwa Allah telah memberikan firman bahwa ular itu akan memagut tumit daripada keturunan perempuan itu sendiri. Yaitu tentang bicara tentang penderitaan. Kalau kita baca di dalam Yesaya 52, 53 tentang hamba yang menderita, itu berbicara tentang Kristus. Tetapi juga kita lihat di sana bagaimana segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi Roh Kudus itu menjamin gitu ya. Yang pertama, Roh Kudus itu menjamin bahwa firman-Nya itu pasti terjadi ya dan amin gitu. Nah, ini terjadi dalam kehidupan Kristus begitu. Jadi kita lihat ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa firman yang dikatakan, dinubuatkan tentang keturunan itu akan menderita dan kemudian akan dimuliakan, itu terjadi begitu. Oleh sebab itu Roh Kudus itu diberikan sebagai jaminan. Nah, apalagi kita begitu kan? Kita yang diberikan Roh Kudus ini, masakan firman itu batal, itu kan tidak mungkin begitu. Toh kepada Yesus saja digenapi segala sesuatu yang tertulis tentang Dia. Apatah lagi kita begitu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa jadi apatah lagi kita, itu bukan berarti kita lebih daripada Kristus, bukan. Tapi kita beroleh, kita mengambil bagian di dalam kemuliaan itu. Kita ini tidak kekal, tetapi kita mengambil bagian di dalam kekekalannya. Kita tidak mulia, tetapi kita berbagian di dalam kemuliaannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini ada kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Oleh sebab itu Roh Kudus itu diberikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau klaim firman yang sebenarnya adalah firman yang tertulis. Karena itu jaminan kita sudah lihat tergenapi betul-betul di dalam Kristus, itu betul-betul tergenapi. Waktu Yesus Injil Yohanes itu kan dimulai ya, kitab Injil itu dimulai dengan seperti ada tertulis, demikianlah genapnya. Saudara, itu Roh Kudus diberikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita bersyukur bahwa kita beroleh Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, itu karena anugerah. Nah, kapan pemberian Roh Kudus itu kita tidak tahu. Seperti Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, angin bertiup kemana ia mau, tidak seorang pun yang tahu, tapi kita tahu lewat gejalanya. Pohon atau dahan bisa berayun dan seterusnya. Tapi kapankah Roh Kudus itu diberikan pada kita? Kita tidak tahu. Yang kita tahu, tiba-tiba kita bisa percaya. Kita punya kehendak yang baik untuk memilih Dia, gitu. Itu anugerah. Karena pada waktu kita mati di dalam dosa, maka kehendak kita itu dikungkung dan hanya ada kehendak untuk berbuat dosa saja. Tapi ketika kita dilahirkan kembali, yang seperti Yesus katakan kepada Nikodemus bahwa peristiwa itu sukar untuk kita jelaskan. Kapan kita lahir baru kita tidak tahu, begitu ya. Ditambah lagi, apalagi Yohanes Pembaptis yang dikatakan Roh Kudus sejak dia masih dalam kandungan, Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Jadi penerimaan Roh Kudus itu bukan pada saat seorang dibaptis, tidak. Justru itu menggambarkan, baptisan itu menggambarkan fakta yang sementara telah terjadi di dalam diri kita, begitu. Jadi ada sesuatu yang mendahului sesuatu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan yang sejati itu dikatakan bahwa kita akan mengambil bagian dalam kemuliaan yang telah Kristus itu sediakan bagi kita. Kemudian teladan dari para nabi ayat 12 dikatakan kepada mereka dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Jadi penting untuk saling melayani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja ini milik kita bersama gitu ya. Saya pernah bilang Om Adi, jangan bilang itu Om Adi, bilang Pak Adi penggereja sonde, itu bilang sebut saya nama Gracia kok apa kok. Karena ini barang ketong memulai bersama-sama, itu pelayanan kita bersama gitu ya. Mungkin ketong ya 70-80 ketong selesai gitu ya. Tapi kan
ada generasi-generasi penerus. Jadi bagi beta sendiri, beta merasa beta punya keterbatasan. Kemarin khotbah di persekutuan beta radang ini terulang lagi. Mungkin karena di Surabaya dulu mesin berkhotbah tuh. Taruh sana sudah keren, tutut begitu, taruh di sini cacat begitu. Jadi mempengaruhi tenggorokan. Di kemarin satu kali itu aduh kita rasa ini memang soalnya bisa sendiri begitu. Memang harus ada partner. Harus ada partner. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya pelayanan atau firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita terus berpengharapan bahwa pelayanan kita itu biar kiranya menjadi tempat untuk orang itu dilahirkan kembali. Amin. Menjadi satu momen di mana banyak orang dilahirkan kembali, beroleh pemulihan, mengenal Allah dan seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Engkau beri kami pengharapan. Namun kami tidak berharap di dalam tanpa dasar. Engkau memberi kami firman-Mu dan Roh-Mu di dalam kami Tuhan, agar kami melihat bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Walaupun kami sekarang belum melihat, walaupun kami sekarang belum merasakannya Tuhan, bahkan kami mengalami aniaya, kami mengalami kesulitan hidup dan seterusnya. Tapi kami berdoa biar kiranya Tuhan kuatkan setiap kami, biar kami terus berpengharapan kepadamu. Kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami makin serupa dengan Engkau Tuhan. Biar firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan pribadi dan pelayanan kami Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan pada Bapak Adi. Baik, terima kasih Bapak Pendeta yang sudah memberikan berkat yang luar biasa buat kita pagi hari ini. Sebagai respon kita untuk firman Tuhan yang sudah kita nikmati pagi ini, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mungkin Pak Iles bisa bantu jalan. Dalam puji syukur.
percaya kepadamu Tuhan. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah kami hari ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berseru padamu dan memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, kami membawa segala doa kami Tuhan. Kami percaya hanya Engkaulah pendengar doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan sekarang ini dalam mengadakan ibadah di masing-masing tempat mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin hamba-hambamu yang memberitakan Injil-Mu. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan dan banyak orang bertobat dari segala apa yang mereka perbuat. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kami dikungkung dengan rasa ketakutan karena adanya pandemi ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan dengan adanya masalah ini Tuhan, ajarlah kami selalu dekat kepadamu dan kami berharap kepadamu Bapa. Buat pemerintahan kami ini Tuhan, ajarlah mereka supaya mereka dapat memberikan hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan kebijaksanaan mereka dapat mengatur akan bangsa ini dengan baik. Tuhan juga kami berdoa Tuhan buat presiden kami, wakil presiden kami, MPR, DPR Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan dalam segala tugas mereka, agar apa yang mereka lakukan ini Tuhan benar-benar takut akan Engkau. Tuhan yang menyingkapkan semua yang baik, dan juga Tuhan juga yang menyingkapkan apa yang buruk yang mereka lakukan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri ya Bapa. Kami berdoa juga buat Kemenak Tuhan yang mengatur akan posisi akan ini agama-agama yang ada ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ada perbedaan-perbedaan yang terjadi, tapi biarlah Bapa dengan adanya ini Tuhan, Kemenak ini Tuhan, mereka bisa mengatur akan agama-agama tersebut Tuhan, sehingga mereka saling bekerja sama untuk mendukung dalam setiap pekerjaan yang dilakukan akan tugas-tugas yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga Tuhan buat gereja Metodis Injili Grecia yang saat ini lagi dibangun. Kiranya Tuhan memberkati akan segala yang diperlukan dari bahan-bahan bangunan yang sudah ada. Tuhan memberkati Tuhan dari setiap pemberian yang diberikan oleh tangan-tangan yang memberkati untuk pembangunan gereja tersebut. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pendukung gereja tersebut ini Tuhan, biarlah Tuhan dapat terlaksana sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang memimpin Tuhan, Bapak Andrian, Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu, agar hamba-Mu Tuhan berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami yang ada di sini, kami akan kembali. Kami percaya Tuhan bersama kami dalam setiap aktivitas kami dan pekerjaan kami masing-masing, dan biarlah berkat-Mu Tuhan selalu melimpah atas kami. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, kami percaya Engkau yang menyempurnakan doa kami yang singkat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Pak Yules yang sudah pimpin kita dalam doa syafaat. Kita akan menerima berkat Tuhan pada hari ini. Bapak Pendeta akan memimpin kita dalam doa berkat sambil kita nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan bagian refnya saja. Terima kasih Tuhan.
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat yang daripada Dia. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kita mulai hari ini dan selama-lamanya. Amin. Salam.